rasa yang diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70.000 hingga 80.000 demonstran pada Senin lalu. Mereka membadati jalan-jalan Brussel, jantung Uni Eropa, membuat kota itu macet. Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya biaya hidup di Belgia, banyak yang mengutuk aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya dalam konflik Ukraina. Serikat Pekerja mengatakan 80.000 orang menghadiri protes, sementara polisi mengatakan jumlah demonstran mendekati 70.000, ungkap laporan Reuters. Selain membatasi jalan-jalan, protes tersebut menyebabkan pembatalan massal penerbangan di Bandara Brussels karena Serikat Pekerja yang mewakili personel keamanan melakukan pemogokan. Rute angkutan umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis. Inflasi mencapai 9% di Belgia pada Juni, tertinggi dalam 4 dekade. Dengan daya beli menurun, pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak. Namun, banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dengan rezim sanksi Uni Eropa terhadap Rusia dan langkah-langkah terburu-buru aliansi NATO untuk mempersenjatai Ukraina. Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji bukan untuk senjata dan meneriakkan stop NATO. Meski protes tersebut terhadap kenaikan biaya terjadi di seluruh Eropa akhir-akhir ini, ribuan anggota Serikat Pekerja yang berunjuk rasa di London pada Sabtu hanya sedikit yang mengkaitkan kenaikan harga dengan tindakan NATO dan anggotanya. Hanya 3 bulan yang lalu, beberapa pengunjuk rasa di Brussel mengibarkan bendera Ukraina dan menuntut agar UE memutuskan hubungan dengan minyak Putin. Beberapa pekan sebelumnya ada demonstrasi di luar gedung Parlemen Eropa yang menyerukan sanksi untuk Rusia. Brussels adalah rumah bagi markas besar Uni Eropa dan NATO. Itu juga kota tempat Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih mengumumkan putaran sanksi terhadap Moskow pada Maret sebelum segera memberitahu seseorang wartawan bahwa sanksi tidak pernah menghalangi mereka yang menjadi sasarannya. Meskipun Barat memprediksi pada April bahwa langkah-langkah sanksi akan menghapus 15 tahun terakhir keuntungan ekonomi Rusia, pendapatan energi Rusia telah mencapai tingkat rekor sejak Februari. Tak hanya itu, rubel Rusia saat ini berada di level tertinggi 7 tahun terhadap euro. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara Eropa melakukan bunuh diri ekonomi melalui sanksi. Pekan lalu, Moskow memperkirakan kerugian langsung Uni Eropa dan kebijakan sanksi ini melebih 400 miliar US dollar dalam setahun. Perang Rusia-Ukraina belum selesai, Eropa terancam kelaparan. Perang Rusia di Ukraina membawa petaka untuk rumah tangga di dunia, khususnya Eropa. Pasalnya, sejak serangan Kremlin ke negara tetangganya tersebut, harga bahan bakan makanan umum seperti gandum, minyak sayur, dan gula melonjak tinggi. Wilayah Laut Hitam adalah lambung roti global dengan Rusia dan Ukraina menyumbang 29% dari ekspor gandum global, 19% dari ekspor jagung, dan 78% dari ekspor minyak bunga matahari. Namun, perang telah mengganggu produksi pangan dan semakin meningkatkan harga pangan. Rusia bahkan telah melarang ekspor biji-bijian dan panen Ukraina tidak pasti. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menyoroti bahwa indeks harga pangan global mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada bulan Maret tahun ini, tertinggi sejak pembentukan FAO pada tahun 1990. Di Uni Eropa, harga makanan, alkohol, dan tembakau naik 4,1% pada Februari setelah naik 3,5% di Januari 2022. Penting untuk diingat bahwa ancaman nyata terhadap ketahanan pangan ada di negara-negara miskin, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada impor dari Ukraina, seperti di Timur Tengah dan Afrika Utara, kata Ariel Brudet, pakar pertanian BreedLife Eropa di Asia Tengah, organisasi yang berfokus pada pelestarian alam. Di Eropa, ini lebih merupakan masalah inflasi sereal, minyak bunga matahari, dan beberapa komoditas lainnya mungkin akan mengalami kejutan pasokan, tetapi penting untuk dipahami bahwa ini terjadi dalam waktu dekat. Tambahnya, US sendiri telah menjadi mitra dagang utama berbagai produk pangan pertanian dengan baik Rusia maupun Ukraina. Menurut sebuah laporan Parlemen Eropa, sebelum perang, Uni Eropa mengirimkan 3,7% dari keseluruhan ekspor makanan pertanian ke Federasi Rusia dan sekitar 1,4% dari impornya berasal dari Rusia. Sementara ekspor pertanian pangan Uni Eropa termasuk kacang kedelai, biji kakao, minyak sayur, dan madu. Impor dari Rusia termasuk minyak sayur, gandum, bahan pakan, dan pupuk untuk pertanian. Sementara itu, Ukraina menyumbang 36% dari impor sereal ke Uni Eropa dan 16% dari minyak sayur pada gilirannya. Uni Eropa mengekspor lebih dari 3 miliar euro produk pertanian pangan ke Ukraina pada tahun 2021. Namun, menurut Komisi Eropa, blok tersebut dapat dengan mudah mengatasi ketidakstabilan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Komisi tersebut sebelumnya menerbitkan sebuah laporan pada awal April yang mencangkup langkah-langkah untuk membantu petani Uni Eropa untuk meningkatkan produksi biji-bijian dalam negeri seperti gandum, jagung, dan minyak sayur. Mengingat bahwa ketahanan pangan di Uni Eropa tidak beresiko, blok tersebut sebenarnya tertarik untuk mengatasi kekurangan pangan global jauh di luar perbatasan sendiri.
Komisaris Eropa untuk Manajemen Krisis Janez Lenartsi mengatakan bahwa kenaikan harga pangan menempatkan orang-orang yang paling rentan di seluruh dunia dalam situasi yang lebih buruk. Serangan Rusia ke Ukraina meningkatkan tekanan pada sistem pangan dan mengancam jutaan orang di seluruh dunia dengan kelaparan. Kami sekarang berada di titik balik dan tindakan mendesak diperlukan, tuturnya. Dia mengatakan UE bersama dengan PBB akan bekerja untuk mengatasi kerawanan pangan dan memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang rentan. Di Uni Eropa, harga makanan, alkohol, dan tembakau naik 4,1% pada Februari setelah naik 3,5% di Januari 2022. Penting untuk diingat bahwa ancaman nyata terhadap ketahanan pangan ada di negara-negara miskin, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada impor dari Ukraina, seperti di Timur Tengah dan Afrika Utara, kata Ariel Brudet, pakar pertanian BreedLife Eropa di Asia Tengah, organisasi yang berfokus pada pelestarian alam. Di Eropa, ini lebih merupakan masalah inflasi sereal, minyak bunga matahari dan beberapa komoditas lainnya mungkin akan mengalami kejutan pasokan. Tetapi penting untuk dipahami bahwa ini terjadi dalam waktu dekat. Tambahnya, US sendiri telah menjadi mitra dagang utama berbagai produk pangan pertanian dengan baik Rusia maupun Ukraina. Menurut sebuah laporan Parlemen Eropa, sebelum perang, Uni Eropa mengirimkan 3,7% dari keseluruhan ekspor makanan pertanian ke Federasi Rusia dan sekitar 1,4% dari impornya berasal dari Rusia. Sementara ekspor pertanian pangan Uni Eropa termasuk kacang kedelai, biji kakao, minyak sayur dan madu, impor dari Rusia termasuk minyak sayur, gandum, bahan pakan dan pupuk untuk pertanian.